Halo semuanya, selamat datang di channel Inanus TV. Balik lagi di Garmotif, Garap Dunia Otomotif. Balik lagi di segmen Special Report. Nah guys, di video kali ini masih di hari yang sama ya Be ya. Ngomongin apa lagi? Ada satu video cukup lama juga. Ya, lumayan. Ya, dan itu pertama ya baru-baru lu jadi reviewer. Ya, jadi itu gua lagi di acara Gias 2019. 2019. Kurang lebih gua itu review udah baru setahunan atau gua review lah. Udah setahun ya? Kan gua mulai tahun 2018. Udah setahun tapi masih gitu ya? Ya, kan itu masih proses. Oh, masih proses ya. Belum terlalu gua tekunin waktu itu. Oh, belum. Masih iseng-iseng. Dan masih belum ada tim yang inilah. Dan di video itu lu nge-review mobil apa, Be? Bisa santai nggak? Nggak bisa. Jadi waktu itu gue mampir ke booth-nya Renault bahasa. Ya itulah pokoknya. Ya pokoknya antara Renault atau Renault terserah kalian, oke? Mobil Prancis ya. Waktu itu mereka mengeluarkan produk terbarunya untuk di segmen city car ya. Renault Triber. Triber. T-R-I-B-E-R. Triber. Oke, gitu dah pokoknya gitu dah, Triber. Ya. Jadi Triber ini mobil 7-seater. Terlihat mobilnya kecil, cuman ternyata dalamnya itu luas. Itu berapa seater sih, Be? 3 seater, jadi 7-seater. 7-seater. 3 row, 7 seater. Oke, lanjut. Bahkan badan sebesar gua aja duduk row paling belakang. Ya. Itu masih lega. Wow. Masih bisa menampung dengan baik. Wow. Sekarang mobil masih ada nggak sih, Be? Masih banyak, tapi agak kurang terlihat di jalan ya. Iya, kurang banget. Ya kan? Gue juga jarang banget lihat Renault di jalan. Iya kan? Iya. Baru tuh mobil udah 3 tahun. Sekarang tuh kalau ngeliat mobil itu di jalan tuh kayak jadi mobil, ini mobil apa nih? Padahal 3 tahun gitu. Dikira orang mobil baru. Ini mobil apa nih gitu? Padahal udah diperkenalkan 3 tahun yang lalu. Makanya gitu kan. Emang mungkin pasarnya kurang sih ya. Tapi kita nggak bahas itunya, kita bahas mobilnya aja gitu kan. Kita pengen memperkenalkan ulang Renault Triber. Iya, kita mengulas lah dulu. Gue sempet review apa sih, gitu. Dan ini juga lumayan, viewersnya waktu itu 5,1 ribu yang nonton. 5.000 ya? Iya, padahal pada kualitasnya. Ya, pokoknya beda banget lah kualitasnya sama yang sekarang. Iya. Ya pokoknya emang kita pengen ngebahas video yang lama untuk kita ulas kembali ya kan. Karena kan sempat vakum gara-gara COVID, jadi sekarang kita udah kembali lagi ya kan, menggarap lagi. Iya, jadi satu-satunya garap ya kita mengulas video yang lama. Benar. Dan jadi kalian kalau mau nonton ulang Renault Triber, bahkan yang barusan kita bahas yaitu modifikasi mobil Raffi Ahmad. Iya betul, boleh klik di atas ini. Ada linknya di atas. Ntar dikasih oke. Nah, untuk ngebahas Renault Triber ini, sekarang itu Renault udah mengeluarkan mobil-mobil apa, Be? Renault itu sekarang mengeluarkan mobil-mobil, ada Renault Koleos, ada Renault Triber. Oh, Koleos sudah pernah lihat gua. Ya, ada Renault Kwid. Nah, itu mobil kecil juga. Renault keluar? Bukan Kwid itu. Oh, bukan, beda. KWID. Oh, KWID. Kwid. Ada kol-kolahnya ya. Oke, emang. Terus ada beberapa produk Renault yang lainnya. Oke, nah untuk kita sebenarnya gimana ya? Untuk ngebahas video ulang, kadang kita pengen memasukkan konsep-konsep terbaru, yaitu kayak ngebahas sebelumnya kayak lo video ini deh gitu kan. Video ini Renault kita pengen ngebahas Renault-nya lagi untuk memperkenalkan ulang, walaupun kita belum review ulang, bukan review ulang ya, atau belum nge-review mobil-mobil lain dari Renault gitu kan. Jadi Renault menurut tuh mobil-mobilnya gimana, Be? Renault sih produk-produknya bagus-bagus ya. Iya. Kayak Koleos, kayak Triber itu menurut gua sih bagus-bagus dari segi kualitas. Iya. Dari segi harganya juga sangat reasonable gitu kan. Oh, dia ini ya? Harganya terjangkau loh ya? Terjangkau. Yang Triber itu kan di bawah 200 juta dia itu. Oh, masih ya setara dengan Mobilio gitu-gitu? Mobilio second tapi Mobil second ya. Kalau Avanza baru? Kalau Avanza yang baru sekarang? Yang 2019. Oh, enggak, jauh. Enggak jauh. Jauh. Jadi kayak di ibarat kata Renault ini mengeluarkan produk Triber ini untuk mengeluarkan solusi kita ini mencari mobil keluarga dengan harga yang sangat reasonable, dengan mesin yang hemat gitu kan.
Sebenarnya ini mobilnya mesinnya kecil sih, 1000 cc. Oh, 1000 cc itu. 3 silinder gitu. Cuman ya kita kalau menampung penumpang gitu, mesin kecil gitu apa bisa ya gitu. Iya, makanya 1000 cc dengan 7 seater dan mobilnya juga terbilang cukup besar. Maksudnya nggak kecil gitu kan. 1000 cc ya ada sih Avanza 1000 cc tahun 2003. Oh ada kan 2013 ya kalau salah ya. 1000 cc juga 7 seater, tapi kan kita tahu Avanza mesinnya emang badak banget gitu, mobil harian juga. Maksudnya kita yang istilahnya baru dengar produknya, baru denger Renault gitu, yang kita nggak tahu kualitasnya kayak gimana, bahkan belum nyobain juga gitu kan. Ya kita belum tahu sih itu kan. Mungkin ya sekarang Renault yang sekarang udah berkembang lebih pesat gitu. Oh iya jelas. Untuk Renault sekarang kayak Koleos deh yang sering dilihat jalanan. Itu dia gimana, Be? Koleos itu kan masuk ke rivalnya itu di segmen medium SUV itu ya. Medium SUV itu kayak rivalnya itu apa kayak Nissan X-Trail, Honda CR-V, CR-V juga termasuk ya? Mazda CX-5, itu rival Renault Koleos itu. Jadi itu udah termasuk mobil besar kalau yang itu? Mobil besar. Kalau Traber tuh mungkin masih disaingin sama mobil-mobil Avanza? Enggak, masuknya mungkin ke Calya Sigra dia. Oh iya? Oh, belum masuk ke Avanza Xenia? Iya, makanya kan untuk di segmen kayak Sigra Calya gitu kan, Renault masuk, kayaknya Datsun kan makin tersingkirkan. Iya benar-benar. Gitu. Jadi mobilnya dia lebih kalah ya. Lebih proper lah Traber ini untuk masalah menampung penumpang dan fitur-fiturnya juga bagus. Lengkap sih Traber itu. Sekarang masih diproduksi nggak sih, Be? Masih. Traber itu? Masih. Cuman dari 3 tahun yang lalu? Cuman jarang aja di jalan, nggak tahu orang kenapa nggak melirik Traber ya. Oh, dan untuk di tahun sekarang itu Traber dikasih inovasi terbaru apa dengan model yang terlama? Nggak, masih yang terlama sih, belum ada facelift. Oh, belum. Udah 3 tahun padahal ya? 3 tahun. Biasanya pabrikan kan kalau facelift itu udah menyentuh 5 tahun baru facelift. Iya. Tapi tergantung sih beda-beda ATPM ya. Oh gitu ya. Tapi emang dengan harga-harga Renault sendiri gimana menurut lu? Terjangkau kah atau terjangkau, harganya disesuaikan dengan pasaran sih. Sesuai pasaran. Kayak Koleos kan harganya emang tinggi ya, karena kan rival-rival dia kan mobil-mobil mahal juga. Iya sih. Traber harganya pas karena kan rivalnya juga segitu juga. Segitu juga, iya. Ya kalau Renault kasih harga yang tinggi-tinggi ya kebanting jauh. Iya, malah nggak laku jatuhnya. Iya. Sedangkan kan orang-orang kita ini kan kalau nggak Honda, Toyota. Iya. Kalau kan. iya bener. Ya kan? Daihatsu aja kan udah jarang. Ya banyak sih, cuman masih kalah sama yang lain. Benar. Ya ngantuk dah. nggak gitu, cuman emang gimana ya? Ya lanjut. Butuh kopi kali. Butuh kopi kali ya. Tapi emang untuk bahas Renault ini gue agak bingung sih karena gue juga sendiri belum lihat langsung dalam atau ya belum grebek langsung Renault gitu kan. Iya. Jadi gue belum bisa ngebahas lebih lengkap sih. Jadi gue takut salah kata gitu kan, ngeri. Mungkin kalau ada yang lu penasaran mau nanya apa gitu, apa kita bisa ngobrol atau mungkin, atau kita mungkin pengen bisa nggak sih kita review Renault lain tuh? Bisa sih, gue pengen review dengan jangka panjang ya karena gue penasaran BBM-nya gimana, impresi mengemudinya gimana gitu kan. Pengen sih. Ya, siapa tahu Renault mau ngasih kesempatan untuk iya, siapa tahu Renault mau ngasih kesempatan untuk mobilnya kita review gitu kan. Untuk menaikkan nama lagi. Karena sekarang Renault itu udah jarang banget didengar di terutama Indonesia. Iya. Itu jarang banget terdengar, bahkan juga mobilnya juga jarang banget di jalan Indonesia gitu kan. Kita juga pengen memperkenalkan ulang lagi bahwa Renault pun mobil istilahnya yang belum ternama banget, kita bagus gitu kan. Kalau emang kita bagus kok Renault tuh mobilnya. Bagus kok, apalagi gue liat yang Koleos tuh. Iya. Tuh bagus tuh dari luar kayak ganteng gitu, emang mobil iya, mobil-mobil kelihatan mahal lah gitu kan. Padahal harganya terjangkau juga, harganya sama pasaran juga gitu kan. Jadi emang kalau misalkan disuruh pengen lihat atau beli, pengen sih Koleos gitu. Koleos ya emang ganteng banget. Lu juga pakai mobil itu, anak muda pun masih cocok gitu. Masih emang proper gitu kan mobil. Masih kok. Iya, modelnya kayak model sekarang, Mbak. udah. Bahkan Traber pun ini kan, Be, model-modelnya udah masuk ke mobil-mobilnya sekarang tuh. Oh iyalah, mobil baru. Iya, udah kayak desainnya, fiturnya. Itu belum facelift, kelihatannya udah kayak facelift gitu. Iya. Gimana tuh? Belum facelift tapi udah kelihatan kayak facelift. Gimana tuh? Ya kalau gitu dah. Gue juga bingung gue ngomong apa.
Tapi emang untuk ngebahas Renault ini gue nggak bisa bahas panjang-panjang, nggak bisa bahas lengkap-lengkap karena gue juga sendiri belum lihat langsung di lapangan Renault itu seperti apa, kayak kelemahan, kelebihan itu belum tahu gue. Ya siapa tahu nanti Renault memperbolehkan untuk kita review mobil yang lain, siapa tahu Koleos atau mobil-mobil terbaru dia. Ya kita berharapnya semoga ntar kita juga berusaha kontak kayak Toyota, Honda, Suzuki, Daihatsu. Datsun udah. Oh udah. Udah, ya kan. Ya pokoknya kita pengen banyak review mobil-mobil terbaru, entah mobil terbaru, mobil middle class atau mobil Oscar gitu kan. Pokoknya kita pengen banyak review mobil. Tapi by the way, Triber tuh gue baru inget ya, ada satu fitur yang keren, terutama di bagian roll paling belakang, paling ketiga. Itu jok paling belakang itu bisa dicopot. Oh iya? Jadi kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Oh, jadi bisa buat bagasi juga itu ya? Jadi kalau kita lagi butuh bagasi yang luas bisa copot. Oh. Kalau kita butuh orang yang banyak pasang lagi, dan pasangnya itu mudah, plug and play. Oh iya? Oh, jadi emang dibuat juga seproper mungkin ya buat harian juga gitu kan. Dia juga mungkin Renault memikirkan masa Renault jangka panjang. Paham betul orang-orang kita nih kayak gimana. Iya, kadang ada orang yang nggak butuh kursi paling belakang gitu kan. Kayak contohnya nih di sebelah gua, kursi belakangnya dicopot gitu kan. Iyalah, badan gua gede-gede. Datsun tuh kan paling belakangnya tuh kecil. Iya sih. Kayak sarden gua di belakang. Gitu kan. Tapi emang ya gua liat mobil-mobil Renault itu keren-keren sih. Bahkan gua waktu itu sempat mau ngambil Renault tapi nggak jadi. Oh, sekarang belilah? Beli itu belum ada, PT belum ada. Dulu ada, cuman nggak jadi. Tapi mungkin untuk ngebahas Renault ini, video kita yang udah sempat tampil juga di tahun berapa tuh, Be? Tampil waktu itu. Apa? Renault. Apa? Renault Triber. Kenapa? Waktu itu ke-upload tahun berapa gitu. 19. Bisa terepet, capek gua. 19. Oh, 19. Iya. Ya masih 3 tahun. 3 tahun yang lalu, iya. Ya, bulan apa itu ya? Agustus apa itu? Iya, kalau kalian penasaran boleh klik link di atas ini. Ya. Kita juga nggak bisa bahas lengkap-lengkap, siapa tahu nanti dikasih kesempatan kan. Ngomong lagi gue ya. Ini yang ketiga kali kan. Ketiga kalinya, satu lagi dapat piring. Ya ntar kita siapa tahu. Ya, pokoknya terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Sampai jumpa di video-video spesial report berikutnya. Gue juga thank you banget nih buat TB udah nemenin gue mulu. Di setiap spesial report kita nih, gue sama TB mulu nih. Siapa tahu nanti kita datang ke bintang tamu kan. Kemarin Om Dani di sini. Kemarin Om Dani. Siapa tahu nanti ada lagi gitu kan. Tapi kita di sini nggak pengen ngebahas hanya seputar dunia otomotif aja, tapi kita pengen lingkungan luas juga. Iya. Ya kan, pokoknya cukup sekian. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.